Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Hari ini kita berada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Banjarjo. Hari ini luar biasa teman-teman. Tepat di belakang saya ini ada salah satu situs budaya yang dilindungi yang bernama sampai ke sini itu betul-betul kita off-road teman-teman. Kalau kita naik mobil misalnya, itu akan sangat menyita waktu dan walau mungkin tidak akan pernah di sini karena aseknya luar biasa. Saya dan tim Pada Sebuah Koma ke sini naik motor itu saja harus melewati, mendaki gunung lah, dapat dikatakan seperti itu. Mendaki gunung, lewati lembah, luar biasa. Tetapi ketika kita sampai di sini sangat terbayar dengan pemandangan hutan. Kita berada di tengah hutan, kita berada di tengah gunung dengan pemandangan jati yang sangat luar biasa. Jadi jati Deno ini kalau menurut keterangan warga itu berusia estimasi sekitar 500 sampai 700 tahun usia jati ini. Dan barusan saya ngobrol dengan salah satu tokoh masyarakat, baru kali ini jati Deno ini mengalami daun kering. Jadi di sekitar nanti bisa lihat ada banyak daun kering dari jati ini. Padahal konon kabarnya beliau saja sudah berusia sekitar 60 tahun. Jadi tokoh masyarakat ini tadi berusia estimasi sekitar 60 tahun. Beliau tidak pernah melihat daun jati ini kering. Ini luar biasa kalau menurut saya. Bukan Pada Sebuah Koma namanya kalau kita tidak mengungkap apa yang sebenarnya ada di jati ini. Kalau orang sini bilang jati Deno ini artinya gede terlenok gitu, besar dan padat. Tapi versi saya, sekali lagi teman-teman, tim Pada Sebuah Koma, kita datang sudah disambut beberapa penjaga tadi. Saya sudah minta izin dan beliau sedikit banyak mengizinkan untuk saya bercerita lebih banyak di sini. Dengan dalam tanda kutip, orang akan berpikiran aneh-aneh nantinya. Akan seperti apa, yang pasti kita akan ungkap semuanya di Pada Sebuah Koma. Jadi ketika kita masuk, saya mencoba untuk melihat sesuatu apa yang ada di sini. Ini tuh hutan, real tengah hutan. Tapi saya melihat dulu di sini itu seperti pemukiman penduduk. Ini yang aneh. Di sini itu semacam ada rumah-rumah warga, kemudian ada sesosok, maaf kalau saya boleh bilang itu semacam raja. Itu semacam mengajak negosiasi warga yang tinggal di sini untuk pindah. Jadi beberapa rumah warga ini kayak, kalau bahasa sekarang itu kayak bedol desa gitu, dipindah di salah satu tempat, ditukar lah. Kemudian di sini itu semacam kayak digunakan aktivitas tertentu oleh sang raja dan anak buahnya. Versi saya, sekali lagi versi saya melihat ada satu pohon jati yang sama besarnya dengan ini. Agak sedikit aneh. Makanya saya menyebut tadi ada yang namanya jati Deno itu. Deno itu berarti perempuan. Berarti satu jati itu, kalau menurut kami,
itu jati laki-laki, atau kalau dalam bahasa Jawa jati lanang. Tapi tempatnya di mana wallahu alam, karena tempat ini tidak boleh kami beritahu ke teman-teman semua. Dan seperti yang teman-teman ketahui, kalau biasanya tempat-tempat seperti ini itu banyak digunakan untuk hal-hal aneh-aneh. Nanti akan kita lihat, kita akan pindah posisi di belakang. Di situ ada beberapa sesaji, tempat-tempat sesaji, dan saya harus mengatakan ini. Jadi tempat ini itu terafiliasi dengan Kedung Mansur. Jadi saya belum bisa mengatakan apa-apa teman-teman, karena saya belum ke sana. Mungkin hari ini atau besok saya baru bisa ke Kedung Mansur dan memastikan sebetulnya hubungan antara Jatideno ini dengan Kedung Mansur itu seperti apa. Tetapi sedikit bocoran tadi dari beberapa penjaga yang ada di sini mengatakan kalau Jatideno ini dengan Kedung Mansur seperti bermusuhan. Jadi bermusuhan dalam hal apa? Saya belum bisa bercerita di sini karena saya belum sampai ke Kedung Mansur. Hanya kalimat yang saya tangkap tadi, pantes menang kono. Wong Kedung Mansur iku dijogo karo disangga kedung lanang mbek kedung putri. Sedangkan saya mencoba bertanya ke tokoh masyarakat, kedung putri memang ada, tetapi kedung lanang itu tidak ada. Jadi semacam Kedung Mansur itu ada 3 bagian. Kedung Mansur sendiri yang berupa seperti air terjun, kemudian ada lagi kedung putri dan kedung lanang. Tapi untuk kepastiannya ya mungkin setelah saya sampai ke Kedung Mansur baru bisa bercerita apa yang sebetulnya terjadi antara kedua tempat yang menurut kami tim pada sebuah koma itu sebetulnya memang harus diuri-uri tempat itu. Jadi teman-teman, ketika saya datang itu sebetulnya ada sosok wanita cantik menurut saya. Ketika kita datang mencoba untuk berpamitan itu beliau agak menolak karena beliau bilang bukan wilayah saya yang menjaga di sini. Kemudian dipertemukan dengan seekor ular yang sangat besar yang melingkari tempat ini. Dan beliau mengangguk ketika saya coba pamit. Dan si ular ini berkata kalau akan ada yang mendatangi kami untuk perihal izin dan sebagainya. Ternyata betul, setelah saya menunggu beberapa saat sambil bareng sama tim ini ngobrol, yang ditunggu datang. Jadi maaf kalau bahasa astralnya itu semacam kayak genderuwo, tinggi besar, dan dia menceritakan semua yang ada di sini. Jadi maaf teman-teman, ini versi saya, versi kami tim pada sebuah koma. Mengapa banyak orang datang ke sini? Banyak orang datang ke sini. Nyangkar nomor, kalau orang bahasa Jawa bilang nyangkar nomor, meminta tembus togel dan atau meminta pesugihan. Ternyata setelah mencoba bertanya kepada yang jaga, ternyata betul di tempat ini terdapat bongkahan emas yang luar biasa banyak. Jadi tadi saya melihat seperti ditunjukkan di pojok itu orang memegang bongkahan-bongkahan emas. Sedangkan orang yang kesini datang terkadang hanya diberi semacam kayak anting, cincin. Mereka meminta lebih banyak. Padahal tidak akan pernah diberikan karena itu bukan haknya. Nah, jadi untuk teman-teman saya minta untuk berhati-hati karena terkadang hal-hal semacam ini, hal-hal kecil, minta nomor, minta kekayaan, minta pesugihan itu mereka hanya mengelabui kita supaya kita terlena dan pada akhirnya kita terjerumus di dalam masalah. Kemudian saya bertanya,
emas itu sebetulnya milik siapa? Beliau menjawab, emas ini milik salah satu keturunan A. Kenapa saya jawab itu? Karena saya tidak bisa mengungkap. Jadi emas ini itu akan diberi pada ahli waris yang berhak, dalam tanda kutip, inversi dia, ketika kepada ahli waris, pohon jati ini akan. Jadi teman-teman, saya mendapat pesan dari beliau, intinya jangan pernah minta apapun di sini. Biarkan pohon jati ini tetap berdiri kokoh, tetap lestari. Karena ya, menemukan pohon jati yang sebesar ini yang membuat saya terkadang, mengapa tempat-tempat seperti ini itu harus membawa ke sini itu sesaji, kemenyan dan sebagainya. Kita sekarang berada di Kedung Mansur.